Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah. Kalau saja dulu Allah menghendaki, mudah bagi Allah menjadikan kamu menjadi umat yang satu. Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian siang kita kali ini adalah keyakinan Islam menegaskan kepada kita adanya keragaman keyakinan, adanya perbedaan-perbedaan agama. Islam mengakui adanya sebegitu banyak perbedaan-perbedaan agama itu. Perbedaan agama, perbedaan keyakinan adalah sunnatullah, kehendak Allah. Allah yang menghendaki dari dulu ada berbagai macam bentuk keyakinan itu. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita menyaksikan ada orang-orang yang beragama Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, bahkan orang yang tidak yakin kepada agama pun, semuanya tidak lepas dari sunnatullah. Sunnatullah penciptaan. Kenapa di ayat yang kita bacakan tadi, kalau saja Allah menghendaki satu saja umat Islam saja di dunia ini, bagi Allah sangat mudah. Sangat mudah. Dan inilah yang Allah tegaskan, misalnya Bapak dan Ibu sekalian, dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Kata Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan Muhammad, kebenaran itu adalah yang datang dari Tuhan. Lalu kata Allah, faman syaa'a falyu'min. Siapa yang ingin beriman dengan yang didatangkan Allah kepada Nabi Muhammad, kata Allah, silakan. Wa man syaa'a falyakfur. Tapi siapa yang tidak ingin beriman, kafir, oke juga, silakan juga, kata Allah. Surat Al-Kahfi ayat 29. Dan dengan demikian apa? Ini adalah kebebasan penuh yang diberikan Allah. Mau memilih Islam, oke. Mau memilih yang lain juga dalam pandang Allah, tidak apa-apa, silakan. Dan inilah yang menegaskan kepada kita bahwa Islam memberikan hak azazi penuh, pilihan penuh kepada kita. Kita memilih keyakinan yang mana. Allah tidak pernah memaksa-maksa. Maka tegas dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Itu prinsip dasar dalam Islam. Dalam kaitan ini kaum muslimin berbahagia, ceramah ini memang didasari oleh apa yang kita dengar, apa yang kita ikuti minggu kemarin. Pada saat peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79. Di mana Paskibraka, pasukan pengibar bendera kita yang diutus dari hampir semua provinsi datang ke IKN. Tapi apa yang terjadi? Kita mengikuti berita. Kepala BPIP, Profesor Yudian Wahyudi, menegaskan membuat aturan di mana untuk pengukuhan dan saat pengibaran bendera, semua paskibraka, walaupun katanya dengan sukarela, tapi ada aturannya untuk melepaskan semua ciri khasnya tapi seragam, pakai rok, kemudian tanpa penutup kepala atau hijab atau jilbab.
Dan ini kita tahu beritanya. Menjadi berita nasional dan menjadi kegaduhan oleh dan disebabkan oleh kebijakan kepala BPIP itu. Alasannya apa? Katanya supaya terlihat keseragaman. Kemudian dia beri alasan juga, ini dengan sukarela. Logika saya, kalau sukarela kenapa dibikin aturan? Kalau sukarela tidak perlu ada aturan. Justru karena ada aturan dan di sini berlaku hukum kuasa, kepala BPIP itu menjadi penguasa untuk kegiatan itu. Sudah barang tentu anak-anak kita yang ikut menjadi anggota Paskibraka takut tidak ikut aturan yang ada yang dibuat oleh kepala BPIP itu. Dan inilah sekali lagi yang membuat gaduh, membuat heboh di seantero negara kita. Kebijakan ini menimbulkan dampak serius. Apa dampak seriusnya itu? Pertama, kaum muslimin berbahagia, negara kita sudah menjamin kebebasan beragama. Dan ini tegas dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 29 ayat 2. Siapapun di negara kita ini diberi hak, diberi kebebasan, memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Undang-undang negara menjamin itu. Apa yang dilakukan oleh kepala BPIP ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jelas. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Tegas lagi daripada itu, kebijakan BPIP ini adalah manifestasi dari sikap yang selama ini digambar-gemborkan dan ditunjukkan, diarahkan kepada kelompok-kelompok Islam. Sikap apa? Sikap intoleran. Kalau Bapak Ibu para jamaah sering mengikuti berita-berita berapa tahun lalu, umat Islam dianggap sebagai kelompok paling intoleran, paling radikal. Maka sekarang pelaku dari sikap intoleran itu adalah kepala BPIP. Jelasin. Kenapa? Tidak memperlihatkan sikap toleran terhadap berbagai perbedaan keyakinan yang dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang melindungi itu. Coba lihat anehnya. Berbagai instansi kita sekarang sudah sangat hebat. Kalau instansi sipil jelas kita tahu. Ada pegawai yang tidak pakai jilbab, oke. Tapi yang mau pakai jilbab, alhamdulillah kita menyaksikan di mana-mana. Di kantor gubernur, kantor wali kota, kantor sipil, kita menyaksikan perbedaan-perbedaan itu. Dan semuanya dijamin oleh undang-undang dan tidak pernah ada masalah. Bahkan lebih dari itu di mana lagi? Kita juga menyaksikan misalnya di institusi TNI, Polri, Polwan banyak yang berjilbab. Anggota Kowat banyak yang berjilbab. Kapolri melindungi itu. Panglima TNI melindungi itu. Tapi kepala BPIP bikin hal yang bukan hanya aneh, tapi bertentangan dengan apa yang sudah berkembang. Negara memberikan jaminan penuh kepada adanya keyakinan yang berbeda-beda. Lalu ketiga apa kaum muslimin berbahagia? Kenyataan bahwa anak-anak kita yang semula pakai jilbab disuruh melepas jilbabnya walaupun hanya untuk 2 momen pengukuhan. Kemudian untuk upacara bendera walaupun kemudian dianulir. Ini jelas bertentangan dengan prinsip dan akidah Islam. Kenapa? Buka aurat jelas dilarang oleh Islam. Kebijakan BPIP ini menyebabkan anak kita berdosa. Dosanya pasti ditanggung oleh kepala BPIP yang menyuruh itu. Yang kedua, kaum muslimin berbahagia. Bukankah agama Islam seperti yang kita katakan tadi itu meneguhkan prinsip Islam mengakui perbedaan-perbedaan keyakinan. Bagi Islam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu, ini adalah hal yang lumrah. Tidak pernah Islam mempersoalkan itu. Tidak pernah.
Tapi apa yang dilakukan oleh kepala BPIP jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Lalu dia bikin semua seragam, tidak boleh kadang pakai jilbab, walaupun hanya untuk 2 momen itu. Kaum muslimin berbahagia, saya sengaja menyampaikan ceramah ini supaya bukan untuk memanas-manaskan kembali, tidak. Tapi mari kita pahami, kalau selama ini banyak aparat pemerintah mengarahkan telunjuknya kalau berbicara intoleran, radikal, ini kelompok-kelompok dari agama-agama, Islam terutama. Tapi apa yang terjadi baru-baru ini jelas yang intoleran itu adalah lembaga negara sendiri, kepala BPIP yang tidak memperlihatkan sikap dan keyakinan bahwa memang Indonesia itu berwarna-warni keyakinannya. Dan inilah yang kita terima semenjak nenek moyang kita dulu. Dan inilah prinsip Islam. Dan ini saya yakin pada kaum muslimin berbahagia kita sudah tahu. Misalnya dalam surat Al-Kafirun ditegaskan prinsip keberagaman itu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini ayat yang sangat tegas memberi kita prinsip Islam mengakui adanya berbeda-bedanya keyakinan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan inilah yang harus kita pegang teguh dimanapun. Karena itu kita ketemu dengan saudara kita yang berbeda agama, marilah kita rasakan kegembiraan itu. Marilah kita rasakan betapa warna-warninya kehidupan. Dan inilah manifestasi dari kehendak Allah. Mudah-mudahan dengan ceramah ini kita menjadi faham apa sesungguhnya yang terjadi dan kenapa di antara kita banyak umat Islam terutama ribut dan gaduh. Gaduhnya bukan karena umat Islam, tapi karena kebijakan kepala BPIP yang justru bertentangan dengan banyak hal. Dan inilah yang saya jelaskan. Mudah-mudahan kita paham duduk masalahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.